Ulfa orang yang mendapatkan luck. Oke. Saya Amin. menduplikasi ilmu yang dari Mbak Ulfa. Saya bisa jadi nanti melebihi dari Mbak Ulfa. Ya. Oh iya. Jadi ilmunya sama dari Mbak Ulfa. Saya praktekkan. Saya ngajarin, saya punya malah bisa lebih. Oh, oke. Jadi itu kan artinya bisa berkembang. Jadi bukan luck dalam artian keberuntungan yang sifatnya terlalu pasif, tidak. Tapi justru kita mendesain diri kita menjadi orang yang luck. Mendesain diri kita jadi orang yang luck? Luck, iya. Jadi luck itu ada, ya tadi yang saya sebutkan di dalam apa yang Allah firmankan, bentuknya bahwa kita ini ketika mau mengubah apa yang ada dalam diri kita, Allah akan memberikan jalan keluar dalam bentuk apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu bisa terwujud semua. Maka ada ilmu yang kita harus ambil dari Allah tadi. Nah, kalau kita mau ngamalkan itu akan terjadi. Jadi kalau saya contohkan konkret ya. Selama saya jadi dosen di kedokteran, saya menjumpai mahasiswa saya ini latar belakangnya nggak pinter-pinter amat, bahkan lulusnya lama dan nggak lulus. Dikatrol lagi. Kan gitu ya. Wah itu dikatrol tuh kalau sudah terlalu injury time ya. Posisinya seperti itu. Tapi ingat bahwa ketika dia setelah lulus, dia ternyata bisa mendapatkan pasien yang jauh lebih banyak dibanding yang pinter, IPK-nya tinggi. IQ tidak menjamin sebuah hasil yang seperti yang IQ kembangkan. Sehingga ternyata ada faktor lain yang membuat luck seseorang tadi. Di antaranya apa? Dia orangnya supel. Dia orangnya bisa membuat orang humble, membuat orang bisa merasa trust dalam dirinya, akhirnya membuat seseorang itu sugestinya tinggi terhadap dia. Betul. Sehingga ada pasien-pasien yang ada itu kemudian terhadap dirinya, kalau nggak dengan dia nggak mau. Betul. Akhirnya dia sembuh ketika belum sampai ke rumahnya. Sugesti. Itu sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Betul sekali. Sama kayak misalnya dokter, mohon maaf nih, misalnya ini oknum ya, orang ya, perorangan ya. Jadi misalnya mungkin saking sudah pinternya ya kan, terus dia cuman sekedar udah resep selesai. Kita kan mau nanya, kayak dia udah nggak punya waktu untuk menjelaskan banyak kan Pak Tri ya. Akhirnya ya pasien pasti walaupun sama-sama pengen sembuh, kalau ada dokter yang sama-sama pinter dan bisa mengobati dengan cara yang lebih enak, pasti pilih yang lebih enak ya Pak ya. Iya, betul. Maka orang-orang yang successful di dalam kehidupan ini tidak semata-mata dari apa yang tadi saya sebutkan intelektualitasnya. Ya, tidak sesuai dari kemampuan ya, Pak ya. Itu kemampuan dirinya enggak, tapi ada hal yang di luar itu. Makanya kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu lebih dominan, menunjang untuk orang sukses menjadi orang yang beruntung. Begitu. Jadi yang namanya beruntung itu bukan faktor yang pasti akan jatuh dari langit. Iya, bukan durian runtuh. Bukan durian runtuh ya Pak ya. Jadi bukan pasif. Bukan pasif. Tapi misalnya nih Pak Tri, ini kan berbagai kemungkinan ada ya. Misalnya benar-benar dia tuh nggak ngapa-ngapain lah yang apalah gitu, tapi itu beruntung banget kan ada Pak Tri. Banyak. Justru itu karena dia ada di dalam dirinya tadi, di inner game dalam dirinya. Yang kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Mbak Ulfa ngasih kucing makanan, kemudian saya ngasih kucing makanan, sama saya ngasih, belum tentu sama hasilnya. Dalam artian karena apa? Saya tuh perasaan saya terpaksa ngasih kucing. Sama-sama nanam tanaman, saya bisa hidup, Mbak Ulfa belum tentu hidup. Saya juga barusan ngobrol sama Mas Eko. Jadi Mas Eko itu kalau dia nanam tanaman apapun, nyala, tumbuh. Saya tuh udah nyoba, udah diajarin tuh sama yang punya. Nanti dimasukin tanaman, terus dimasukin pot, kasih airnya sedikit, udah persis. Layu loh Pak, nggak ada sehari. Nah itu dia. Itu apa? Faktor luck juga? Juga, karena itu ada inner di dalam diri kita yang tidak kita buka, sehingga menutup, sehingga panas itu ya. Pada posisi menanam ya. Tapi di hal yang lain bisa luck kan Pak? Bisa, karena ada sesuatu yang Mbak Ulfa di bidang yang lain. Masuk itu innernya. Jadi masuk innernya di hal yang lain ya Pak ya? Iya, betul. Jadi itu yang namanya kekurangan dan kelebihan Pak?
Ya, makanya kalau kita ingin yang lebih universal, laknya, maka bukalah keran-keran kita itu dalam inner kita. Gimana itu, Pak? Nah, makanya ada ilmu tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah kita coba kembalikan kepada yang menciptakan inner tadi. Harus selalu itu ya, Pak? Itu tune in-nya ke sana. Oke. Contohnya misalnya, Mbak, kita ini untuk mengatakan sebuah yakin, iman kepada Allah itu kan nggak mudah. Ya. Bisa aja kita cuma ngomong iman, ya. Tapi all out tidak. Betul. Nah, coba misalnya contoh yang paling gampang aja, ketika kita sakit aja,